Tahukah kamu bahwa ternyata sarang atau rumah dari ikan badut itu bukanlah tumbuhan melainkan seekor hewan? Saat melihat ikan belang yang ikonik ini, siapapun pasti akan kagum dengan warnanya yang mencolok di antara ikan laut lainnya. Ciri khasnya yang penuh warna dengan rumah berbulunya itu, membuatnya begitu mudah dijumpai di perairan dangkal saat air surut. Tentang sarang atau rumahnya itu sebenarnya bukanlah tumbuhan laut melainkan itu adalah salah satu hewan yang disebut anemon laut. Antara ikan badut dan rumahnya yaitu anemon laut, keduanya memiliki hubungan simbiosis mutualisme karena masing-masing dari mereka saling memberi keuntungan untuk satu sama lain saat hidup bersama. Anemon laut memiliki tentakel yang dapat menyengat predator sehingga ikan badut bisa mendapat perlindungan dari serangan predator. Ikan badut tidak tersengat oleh anemon karena memiliki lapisan lendir pelindung khusus yang melindungi tubuhnya. Sementara keuntungan yang didapatkan oleh anemon adalah ikan badut dapat membersihkan tubuhnya dari sisa makanan yang menempel serta anemon juga memperoleh nutrisi dari proses ekskresi atau sisa pembuangan yang dikeluarkan oleh ikan badut. Satu fakta yang menarik lagi tentang ikan badut yang jarang diketahui adalah, ternyata pada umumnya semua ikan badut terlahir sebagai jantan. Namun seiring berjalannya waktu satu persatu dari mereka akan berubah menjadi betina. Jadi, dalam satu kelompok ikan badut biasanya dipimpin oleh satu ekor betina. Namun ketika betina itu mati, maka salah satu dari anggota jantan yang tersisa akan mengubah jenis kelaminnya menjadi seekor betina untuk memimpin kelompoknya. Penyebaran ikan badut cukup luas karena hampir di seluruh perairan di dunia ini pasti ada saja kelompok mereka yang mendiami perairan tersebut. Ikan badut ini biasanya menghuni terumbu karang dan laguna yang terlindungi serta rumah mereka yang familiar yaitu anemon laut. Beberapa wilayah perairan yang sering dihuni oleh ikan belang ini ialah di Laut Merah, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yaitu dari perairan wilayah Jepang hingga Laut Australia. Sedangkan sahabatnya dalam film terkenal mereka yaitu Dory, Anda akan terkejut dengan beberapa fakta menarik tentang ikan biru ini. Di dunia nyata kedua ikan ini pernah disatukan dalam wadah yang sama. Dan ternyata mereka bisa hidup bersama dalam satu akuarium tanpa masalah meskipun mereka tidak memiliki hubungan simbiosis khusus seperti yang ditampilkan di dalam film. Bahkan, ikan tang biru sendiri bisa hidup berdampingan dengan berbagai spesies ikan lainnya, walaupun ikan ini diketahui memiliki duri tajam yang beracun di pangkal ekornya. Duri tajamnya itu dapat menyengat dan menyebabkan luka yang mengakibatkan rasa nyeri dan berpotensi memicu infeksi. Duri ini merupakan alat pertahanan diri ikan tang biru saat menghadapi situasi berbahaya yang mengancamnya. Fakta lainnya, ikan tang biru ternyata juga dapat menyebabkan keracunan ciguatera jika dikonsumsi karena dagingnya mengandung toksin. Untuk penyebarannya, ikan tang biru ini sering ditemukan di perairan tropis dan subtropis Indo-Pasifik, yang diantaranya termasuk di wilayah terumbu karang di banyak negara seperti Indonesia, Filipina, dan juga Australia. Ikan ini juga dapat ditemukan di tempat lain di Samudra Hindia dan Pasifik seperti di dekat pulau-pulau di Kaledonia Baru, Samoa, dan juga di Jepang. Sama seperti temannya ikan badut, ikan tang biru juga menghuni terumbu karang untuk perairan dangkal maupun di perairan yang lebih dalam hingga 40 meter di bawah laut. Fakta lain yang jarang diketahui adalah ikan tang biru ternyata bisa mengganti warna saat mereka mulai dewasa. Karena warna birunya yang sering kita lihat itu merupakan ikan tang biru yang sudah tumbuh dewasa.